hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali dengan Bu Maria saat ini di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya saudara ada berkat yang Tuhan salurkan melalui YouTube ini, yaitu ada kesaksian-kesaksian, ada urapan, dan juga dibukakan lebih lagi firman Tuhan, dibukakan lebih lagi lewat pengalaman-pengalaman hidup dari beberapa orang anak Tuhan. Saya sangat diberkati sekali waktu kemarin saya ada datang ke sebuah keluarga, yaitu Bu Alan yang baru pulang dari Australia, saudara. Ya, saya sangat senang sekali bisa mempunyai teman yang banyak. Melalui YouTube Pas Agape ini, saya udah kenal dengan Bu Alan ini kira-kira tahun kemarin ya. Dia cerita, ngobrol, waduh senang banget ya saudara. Apalagi kita cerita tentang Tuhan ya. Kita bisa rasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan mengalir ya pada saat kita sering bercerita, menguatkan ya saudara. Dia bilang, Bu Maria, nanti kalau saya ke Indonesia mampir ya, datang ya. Iya, saya bilang gitu ya. Nah, kemarin belum lama dia bilang, Bu Maria, saya udah di Indonesia nih. Ayo datang. Saya bilang, iya. Cuma saya sempatnya Sabtu Minggu, saya bilang, karena Senin Jumat saya ngurus cucu, saya bilang gitu ya. Karena saya percaya Tuhan juga titipkan cucu untuk dididik kerohaniannya, saudara ya. Nah, kemudian saya bilang, Bu, kalau bisa jangan ibu sendiri dan saya ngobrol. Kalau bisa ibu ajak teman-teman, kita adakan doa. Saya bilang itu. Oh iya iya iya. Kebetulan dulu saya ada WBI di sini. Akhirnya dikumpulkan teman-temannya. Bahkan ibu gembalanya pun bisa datang loh saudara. Puji Tuhan, luar biasa ya. Bisa berkenalan dengan orang-orang yang belum pernah kita kenal. Saudara, itu semuanya belum pernah kita kenal. Bu Alan pun baru itu saya berjumpa face to face saudara ya, muka dengan muka. Tapi puji nama Tuhan, ada satu kegirangan, sukacita di dalam melayani Tuhan, di dalam melayani jiwa-jiwa ya saudara. Saya percaya bukan satu kebetulan saya berjumpa dengan banyak orang ya saudara. Bulan ini juga bersaksi ya, kita di sana ngadain kebaktian setelah pujian-pujian, penyembahan. Nah, bersaksi, saya bilang, ayo jangan malu-malu, semua harus bersaksi. Jangan kita hanya pendengar, menerima, jangan. Jadi kita harus jadi berkat. Jadi saya paksakan semua, ayo bersaksi. Perkenalkan dulu namanya, baru bersaksi. Walaupun sepatah dua patah kata nggak apa-apa, saya bilang gitu ya. Jadi banyak yang bersaksi, semua bersaksi saudara. Bu Alan pun bersaksi, dia bilang hampir dia ketinggalan pesawat saudara. Karena sudah telat setengah jam, pilotnya nunggu dia. Karena mungkin dia bawa barang-barangnya banyak ya. Ada barang-barang yang disensor, nggak boleh masuk pesawat saudaranya sehingga terlambat. Memang kesalahan dia, tapi puji Tuhan dia sampai berdoa, Tuhan kalau memang kehendak Tuhan saya pulang, kalau enggak nih angus nih tiketnya karena saya memang salah terlambat. Tapi puji nama Tuhan ya, pilotnya sampai nunggu dia. Luar biasa saudara ya, jarang ada begitu, biasa ditinggal loh saudara. Pesawat kan biasa on time ya saudara, tapi inilah mujizat Tuhan ya. Saya percaya juga, saya diberkati juga, ada beberapa teman yang mengalami sakit ya, terutama ada yang tumor di payudara juga. Yuk kita doa, harus punya iman. Ada yang datang juga lagi stroke juga, ayo Bu, kuatkan, percaya masih ada mujizat ya. Ada juga saudaranya yang mengalami sakit penyakit ya. Dan juga saya sangat diberkati oleh satu kesaksian ya dari ibu gembala yang datang juga, dan dia juga mengalami bahwa anaknya sakit yang meningitis ya saudara, jadi seperti kanker otak. Dan dia pun anaknya saya lihat fotonya cantik banget saudara ya. Dan disitulah dia tadinya dia menangis, maksudnya sedih ya, sudah sebagai seorang ibu ya, punya anak tiba-tiba sakit ya. Dan itu pun sulit
obatnya ya. Tapi dia berdoa, dia menangis. Terus Roh Kudus suatu hari bilang sama dia, kamu ganti cara doa kamu, yaitu ucapkan terima kasih, dan juga harus pakai power Tuhan, kuasa Roh Kudus sudah diberikan. Bilang, dan dia akhirnya melepaskan anaknya ya. Kadang ada hal-hal yang dalam hati itu yang harus diputuskan, dilepaskan. Pada saat dia naik doa, Tuhan, aku serahkan anak ini dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan mau panggil, aku sudah rela, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Ya, satu doa yang luar biasa pada saat melepaskan haknya, mungkin melepaskan berhala dalam hatinya ya. Kadang anak-anak juga bisa jadi satu berhala ya dalam hati kita ya. Menyayangi anak lebih gitu ya saudara. Akhirnya anak ini bisa sakit. Nah, itu bisa terus kita masuk dalam kedalaman roh dalam doa saudara. Pada saat doanya diubah oleh Roh Kudus, tidak menangis terus, atau kita terus minta tolong Tuhan, tolong sembuhkan, tolong Tuhan, tolong sembuhkan. Diubah doanya menjadi, Tuhan, terima kasih, aku percaya ada kuasa-Mu yang menyembuhkan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil juga bagi orang yang percaya. Sehingga anak ini saudara ya, pada saat dia melepaskan, Tuhan, jika Engkau mau panggil anak ini, aku sudah relakan, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Ya saudara, disitulah pada saat dia melepaskan semua beban, melepaskan ikatan-ikatan, semua melepaskan haknya sebagai seorang ibu ya, karena dia tahu anak itu adalah milik Tuhan. Akhirnya saudara, anak ini sembuh saudara, total saudara, dan juga tangannya mulai bergerak dari ICU, dari koma saudara ya. Saya juga sangat terberkati dengan kesaksian Ibu Gembala ini ya, karena saya juga pernah mengalami hal yang sama, di mana saya ada 3 anak, 1 anak cowok itu saya sangat mengasihi lebih daripada yang lain. Jadi saya kadang-kala pilih kasih lah gitu ya. Ini anak seperti berhala ya, karena saya pikir dia anak cowok satu-satunya dalam keluarga saya. Jadi saya mengasihi dia lebih lagi gitu ya saudara. Nah, disitulah pada saat anak saya waktu itu usia TK ya, anak laki-laki saya itu usia TK, patah tulang pahanya saudara. Dan saya dan suami, aduh kelabakan ya, karena itu kejadiannya sore. Nah, kemudian kita pergi jauh ke Tanah Abang untuk ke tukang urut. Saya pikir ke Seleo ya, waktu itu dia berlari-lari di ruangan, tiba-tiba jatuh saudara. Pada waktu sudah sampai tukang urut bilang, ini bukannya Seleo, ini patah, udah nggak bisa gitu, nggak bisa diurut ya saudara. Akhirnya kami tengah malam saudara ke rumah sakit Graha Medica saudara, jam 11 malam. Dokter tulang bilang, kalau nggak digip, kalau nggak dipasang pen, dioperasi besar saudara ya. Itu tulang paha itu tulang hanya satu patah, menusuk saudara. Disitulah saudara, waktu itu saya masih kuat ya, tidak menangis ya. Tapi pada waktu dimasukkan ke ruang operasi, dia hanya sendiri, orang tua nggak boleh masuk. Anak saya itu hanya menjerit, mama, mama, mama. Disitulah saya hancur hati saya, saudara ya. Dan seperti Ibu Gembala ini ya, melepaskan haknya, seperti dia bilang, seperti Abraham melepaskan Ishak ya untuk disembelih ya saudara. Nah, itu juga saya rasakan seperti itu sama. Jadi waktu itu saya menangis ya. Terus Tuhan ingatkan, kamu harus melepaskan anakmu. Seperti Abraham melepaskan Ishak untuk diminta Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Disitulah ujian ya, ujian dalam iman kita, ujian dalam kehidupan kita. Mungkin saudara juga banyak mengalami masalah-masalah pergumulan ujian. Itu adalah pengikisan, pembentukan. Sehingga manusia roh kita kuat. Tidak mengikuti keinginan daging, roh kita kuat, iman kita kuat. Dan sehingga kita lebih lagi mengenal Tuhan lebih dalam, tidak ada lagi berhala-berhala dalam hidup kita. Kemudian saya ambil dalam firman Tuhan, hidup menurut daging atau menurut roh. Karena kalau kita mengikuti keinginan roh, nah itu akan kuat, jiwa kita kuat, tubuh kita akan sehat, saudara. Jadi beri makan banyak manusia roh kita. Dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan, dengan doa, ambil doa puasa. Jangan kita jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Banyak tantangan di depan kita yang kita tidak tahu. Lihat, banyak tekanan, masalah, pergumulan yang semakin hari semakin bertambah-tambah. Jangan biarkan kita hilang, terhempas ya oleh masalah. Karena kita mengikuti kedagingan terus, tapi biarlah kita mengikuti keinginan roh. Itu Roh Kudus yang ada dalam kita.
harus kita beri makan, yaitu firman Tuhan ya saudara. Roh kita harus diberi makan sehingga kita bertumbuh berakar dewasa di dalam Tuhan. Saya percaya kesaksian-kesaksian apapun dari setiap teman-teman, rekan-rekan ya, dari subscriber juga sangat memberkati saya, memberkati juga yang mendengar YouTube ini. Saya percaya mungkin ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan yang di dalam kita, yaitu apa? Hati kita. Karena Tuhan melihat hati. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Disitulah tersimpan kehidupan. Jadi saudara, pada akhir zaman ini jangan kita bodoh ya. Sedangkan kita ini sedang ada di penghujung akhir zaman. Jangan kita terlena, jangan kita santai-santai, jangan kita masih bisa makan, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan aktivitas. Kedepannya akan terjadi masa-masa yang sukar sekali saudara. Kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, kita akan terhempas, kita akan terbuang, kita akan goncang iman kita saudara. Maka sebab itu saudara, dimanapun saudara berada, ayo kita seringkali kalau berteman, berkumpul, bawa dalam doa, kumpul berdoa. Apa-apa ayo kita berdoa. Walaupun kita berpergian kemana, yuk ada waktunya kita ngumpul berdoa. Ya, dalam kedalaman Tuhan, sharing firman, saling kesaksian, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kita pada akhir zaman ini harus lebih lagi dalam dengan Tuhan. Jangan kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi jadi orang Kristen yang luar biasa saudaraku. Saya percaya di penghujung akhir zaman ini kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Ya saudara, jadi subscriber pun dimanapun berada yang masih bisa terjangkau, yang masih bisa saya kumpulin ya, ada yang pas Bandung, itu dari subscriber semua, pas Cibubur, subscriber semua juga yang dari Serpong, manapun juga yang mau bergerak melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Ayo, ini ada lagi yang dari Hong Kong, ayo yang kamu kan jadi TKW, kumpulin TKW ya, ngumpul, ada kubu-kubu doa, saling kesaksian, saling menguatkan ya saudara. Terus masuk dalam kegerakan Tuhan apa yang Tuhan mau ya, adakan penginjilan ya, pelan-pelan ya saudara, yang didoakan dulu. Jadi ada satu kegerakan di seluruh dunia ini saudara. Mungkin saya sebagian kecil saya mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Saya bilang, Tuhan maksimal saya kalau ngadakan retret paling 50 orang. Karena kalau besar-besar banget biayanya belum mencapai ya. Karena saya suka gratiskan semuanya saudara. Ya, karena memang Tuhan juga kirim dari Lumbung Yusuf, saya gratiskan semua. Tapi mereka yang mampu, mereka bisa memberi persembahan ya. Jadi subsidi silang lah saudara ya. Jadi yang mampu bisa memberi yang kekurangan juga bisa ikut serta ya saudara. Jadi kerinduan hati saya ke depannya akan ada banyak lagi pasukan-pasukan Tuhan yang kuat ya, yang dimana bisa melayani Tuhan, melayani firman. Yuk jangan ngobrol, jangan gosip. Ayo layani Tuhan. Ayo mendingan kita beritakan firman, beritakan Injil, bersaksi dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada, kita berdoa senantiasa, berjaga-jaga ya saudara. Saya juga mengajarkan hati itu jangan cepat up and down, bentar naik, bentar lemah, bentar naik, bentar lemah. Harus terus on fire, harus terus menyala-nyala. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan minder atau nggak bisa apa-apa. Jangan. Tuhan mau pakai kita. Kita ini spesial di mata Tuhan. Tidak ada yang seperti kita di dunia ini, tidak ada. Masing-masing Tuhan bikin kita ini produk-produk yang spesial. Jadi kita ayo gali kemampuan kita, ayo dikembangkan. Yang bawel-bawel ya bersaksi ya, yang suka nyanyi, yang menyembah lebih dalam ya saudara. Jadi banyak hal yang harus kita kerjakan di akhir zaman ini. Bahkan orang-orang sederhana ya, tadinya tidak bisa apa-apa, kita dorong ya untuk bisa jadi singer, WL ya, bahkan bisa mendoakan, melepaskan. Di kami juga ada yang juga makin lama makin dalam ikut dalam pelayanan, terbuka mata roh, bisa melihat dimensi roh ya saudaraku ya, bisa dipakai itu kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengagungkan diri sendiri. Jadi pada akhir zaman ini saya menghimbau dimanapun saudara berada, di kota saudara, di desa saudara, ataupun di lingkungan saudara, di tetangga saudara, ayo bikin komunitas nih, komunitas untuk berdoa.
komunitas bisa bersaksi dimanapun, berbagai kalangan. Bahkan saya juga belusukan ya, masuk ke gang-gang gitu ya, ataupun ada juga gereja-gereja di rumah-rumah. Ya saudara, kemanapun lah yang Tuhan apa namanya, yang Tuhan kirim ya saudara ya. Kemarin juga saya ketemu ada satu hamba Tuhan, Bu Maria, gimana nih? Saya, kata Bu Maria, suruh doa keliling. Saya udah doa keliling loh Bu Maria. Contohnya, kan saya baru pertama kali khotbah di gereja dia, jadi dia sewa gitu, sebulan 300.000 saudaraku ya. Jadi doa keliling, masa saya harus sekarang bayarnya tahunan, duit dari mana Bu Maria, katanya gitu ya. Wah, puji Tuhan ya, semakin doa keliling semakin ada masalah, maksudnya gitu ya. Ayo Pak, maju terus Pak. Nih Pak pendetanya, maju terus Pak, jangan pantang, jangan kalah, jangan putus asa, pantang mundur. Saya bilang gitu. Saya juga berkati melihat Lumbung Yusuf ya. Jadi tempatnya minta langsung setahun 5 juta. Ya udahlah Pak, ini ada berapa? Bapak ada berapa? Ya udah, tertutup juga loh saudara, luar biasa. Jadi saya, ayo bergerak, apapun yang bisa dikerjakan. Kalau susah nih tuayan di sini, ayo doa keliling. Bapak kelilingin ya pakai minyak urapan, doa keliling. Ayo peperangan roh, bahasa roh ya. Kadang-kadang bahasa kata-kata, bahasa roh juga. Jadi harus on fire, bawa jemaatnya. Kalau belum ada mobil, pakai motor, doa keliling, saya bilang gitu ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, yuk kita lakukan. Apa yang bisa kita pikirkan, dikerjakan yuk gitu. Ya kadang bisa lewat doa, lewat bergerak ya, lewat menabur, lewat apapun. Kayak kemarin juga ada yang, Bu Maria, Alkitabnya yang kemarin 100 udah habis belum? Iya dia, tunggu ya, saya hitung dulu ya, saya bilang gitu. Ya udah tinggal sedikit nih, Ibu kalau mau nyumbang ada yang di daerah pelosok pedesaan bener-bener nih. Ibu bisa langsung ke sana nggak kirimnya? Iya bisa, Ibu kasih alamatnya. Aduh luar biasa, saya tuh nggak pernah lihat orangnya kayak apa loh. Jadi lewat WA chat aja loh. Bu Maria perlu Alkitab berapa? Jadi saya sangat apa ya, aduh bersemangat lah karena Tuhan kirimkan rekan-rekan sekerja Allah. Yuk kita menuai dari hal-hal yang kecil. Kita bekerja dari hal-hal kecil. Kita lakukan, kita kesaksian, kita mendoakan orang. Pembantu yang pulang cuci di rumahku juga didoakan, diberikan sembako. Bu, cari Bu, janda-janda yang susah di kampung-kampung Ibu, tetangga-tetangga Ibu. Oh ya nih Bu Maria ada nih 7 orang. Ya udah, nih saya kasih ya, saya doakan Tuhan, tolong Tuhan supaya mereka yang diberikan makanan-makanan ini diberkati, supaya mereka mengenal Kristus, supaya mata roh mereka terbuka, bahwa ada jalan keselamatan menuju surga, yaitu melalui pengampunan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib mati untuk setiap orang. Iya saudara, jadi kita pada akhir zaman ini jangan statis ya, mikirin masalah terus, keluarga terus, egois terus, apalagi dalam keadaan misalnya banyak berkat ya, ya udah makan di mana ya, ini kita mau kemana, mau ke Bali, mau kemana, rekreasi, bukannya nggak boleh, tapi ayo jangan kita egois terus, jangan kita kedagingan terus, mikirkan kenyamanan secara daging terus, sedangkan kita harus ikuti Roh Kudus, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, rohnya ada di dalam kita. Apa sih yang merupakan kerinduan Tuhan? Apa sih yang menyukakan hati Tuhan? Apa sih yang menyenangkan hati Dia? Ya, hati Tuhan disenangkan kalau banyak jiwa-jiwa diselamatkan, kalau banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Tuhan sedih, Tuhan menangis kalau banyak yang terhilang, yang jatuh dalam dosa, yang mereka hidup dalam kegelapan. Tuhan sedih, saudara. Yuk kita mengenal hati Dia lebih dalam. Kalau kita menyatu dengan hati Tuhan, berarti hati kita pasti mengasihi jiwa-jiwa. Ya seperti saya pun tiap hari bangun hubungan dengan Tuhan, bangun mesbah pribadi, kenal Tuhan, curhat sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan di hati dimanapun kita berada. Nah setelah itu kita bisa berkomunikasi dengan sesama kita. Kita bergerak kemanapun Tuhan arahkan. Kita minta Tuhan, aku minta tuaian jiwa-jiwa. Aku minta satu orang yang bisa
bertemu dengan saya hari ini, untuk saya bisa bersaksi, bisa ngomong. Kadang kita nggak bisa ngomong, mari Tuhan taruh perkataanmu dalam mulutku. Jadi apapun kita selalu terhubung dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Roh Kudus. Jadi dimanapun kita berada, Bu Maria, aku mau melayani Tuhan, aku mau ikut Bu Maria, ayo. Saya senang sekali saudara, beberapa subscriber saya ajak loh saudara. Ada yang 1-2 kali baru kenalan, saya diajak ke rumahnya, mendoakan mama papa keluarganya, dan juga saudara saya ajak pelayanan, ayo kamu nanti bersaksi ya, saya bilang gitu. Nah, aduh Ci, saya belum bisa bersaksi. Ya udah gini aja, nanti pada waktu saya selesai khotbah, kamu nyanyi di depan ya. Nah, dia nyanyi saudara, saya ngurapin satu-satu nih jemaat-jemaatnya saudara ya. Nah, disitulah saudara ada yang rebah, ada yang menangis, ada yang bahasa roh makin kenceng, sampai hamba Tuhannya, Bu Maria, tolong doakan saya. Aduh, saya bilang ini pendeta, minta didoakan saya. Dia lebih tua dari saya. Saya nggak mengurapi dia karena saya pikir dia pendeta, saudara ya. Tapi pendeta ini punya kerendahan hati loh. Dia mau merendahkan hati, Bu Maria, tolong doakan saya. Tolong urapi saya. Jadi kepalanya saya urapi minyak, saudara. Kebanyakan orang kan, aduh jangan sembarangan lo ngurapin, atau jangan sembarangan lo diurapin di jamah kepala sama orang gitu kan, sama pendeta atau hamba Tuhan. Tapi saya aja dulu punya pengalamannya bahwa kita ini harus punya ketulusan, kemurnian, kepolosan, ya seperti anak kecil. Saya juga sering kali didoakan tanpa berpikir aduh nanti pendetanya nggak benar atau gimana, nanti transfer spirit. Enggak lah, dalam nama Yesus saya bilang apa yang baik yang Tuhan berikan melalui hambanya itu masuk ke saya. Jadi kita nggak usah punya pikiran-pikiran negatif apapun, bahkan harus punya hati hamba. Jadi saya pun waktu kemarin ketemu dengan subscriber yang Bu Alana ini dari Pulang di Australia, itu hamba Tuhan ibu gembalanya minta didoakan sama saya. Saya doakan ya, saya doakan dia juga. Aduh Tuhan, tuh urapan Tuhan begitu kuat luar biasa. Dan saya juga minta didoakan. Jadi kami saling mendoakan, sesama hamba-hamba Tuhan saling mendoakan ya. Dan juga jemaatnya juga luar biasa, semuanya kita doakan saudara. Semakin on fire mereka, semakin mereka kuat roh mereka. Ada transfer spirit dari Roh Kudus mengalir saudara. Waktu itu saya juga mendoakan mereka. Itu saya tuh hanya saluran kuasa dan kasih Tuhan. Saya ini gak ada apa-apanya. Tuhanlah yang memakai saya menjadi saluran kasihnya, saluran kuasanya. Jadi kita pada akhir zaman ini mau dipakai Tuhan. Ada kerinduan hati kita, Tuhan pakailah aku jadi alatmu Tuhan. Nah itu saudara, ada satu kerinduan terus diperkatakan, didoakan. Nah setelah selesai kita makan lontong sayur enak banget saudara ya. Dan kemudian saya juga bisik-bisik sama ibu gembala, Bu, di sini ada yang susah nggak Bu? Mungkin ada yang kekurangan ya. Saya mau memberi berkat ya saudara. Jadi kita datang pun kita memberi berkat. Ya, kita pun menerima berkat ya. Jadi dari kesaksian mereka yang luar biasa sangat memberkati saya ya. Dan juga ibu gembalanya juga doakan kami, saling mendoakan di alam roh. Ini penting saudara, saling mendoakan. Jangan jadi YouTuber yang ya one man show, jangan. Harus ada covering satu dengan yang lain, saling mendoakan. Saya juga nggak tahu loh, banyak sekali subscriber yang mendoakan saya yang saya tidak tahu. Bahkan ada satu ibu-ibu, Bu Maria, saya selalu mendoakan Bu Maria. Aduh dalam hati saya, Tuhan terima kasih Engkau kirimkan pendoa-pendoa dari seluruh penjuru Indonesia, penjuru dunia untuk mendoakan saya juga. Karena saya butuh juga. Kenapa? Karena semakin kita jadi pemimpin, semakin kita jadi sorotan, semakin iblis itu pasti itu cari gara-gara supaya kita ini jatuh. Kalau jatuh ya nanti semuanya runtuh saudara. Jadi pada akhir zaman ini kadang saya bilang, Tuhan aku gak maulah pimpin kegerakan di akhir zaman untuk penuaian. Saya ini kayaknya gak mampu, gak sanggup lah memimpin gini Tuhan. Aku ini lemah, aku ini gimana Tuhan. Tuhan bilang ayo kamu bisa, kamu kuat. Seringkali Tuhan menguatkan saya. Biarlah mereka bergerak masing-masing Tuhan. Jangan, memang harus ada yang memimpin. Ya, semua itu harus teratur, ada yang memimpin. Oh ya Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Saya ini hanya
Hamba-Mu saja yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi kita terus hineni, terus punya kerendahan hati. Disitulah Tuhan akan pakai setiap anak-anaknya yang mau dipakai Tuhan, yang mempunyai kerendahan hati, yang mempunyai kerinduan. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya nanti banyak subscriber dimanapun, nanti tiba-tiba saya ingat, oh ya ini kumpul di sini, ada yang masih di Jakarta Timur, ada yang masih di kota mana, ada yang masih di negara mana. Nanti tiba-tiba dikumpul-kumpul ada loh pendoa-pendoanya. Ada 2-3 orang ya. Nanti mereka masuk alam roh lebih dalam lagi. Nanti ada pernyataan Tuhan, suara Tuhan, pesan Tuhan, nanti nyatu sama. Ya, jangan masuk alam roh sendiri, merasa alam roh punya portalnya punya sendiri. Jangan. Hati-hati, bisa tersesat di alam roh. Karena penyesatan itu tipis sedikit demi sedikit. Iblis itu licik, bisa menyamar. Jadi saya tuh nggak selalu harus lihat mimpi, lihat penglihatan, lihat-lihat apa enggak. Ya, saudara, kalau Tuhan kasih, ya saya sampaikan. Ya, kalau dalam tiba-tiba ada yang pelepasan itu luar biasa ya, maksudnya saya nggak tahu tiba-tiba dia pelepasan pada waktu saya doa ya, itu pekerjaan Roh Kudus ke sendiri, saya kadang terkaget-kaget ya saudara ya. Jadi puji nama Tuhan, saya percaya dimanapun kita mau dipakai oleh Tuhan, asal saudara terus terhubung dengan Tuhan, berdoa di akhir zaman ini, ayo kita kumpulkan harta yang kekal, harta di surga ya saudara. Kita terus yang sudah diselamatkan, pasti kita juga punya kerinduan untuk menyelamatkan yang lain, untuk menjadi buku yang terbuka, untuk menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap, untuk menjadi garam, memberi rasa kepada orang sekitar. Jangan jadi orang Kristen batu sandungan ya, jadi orang Kristen ya, lu Kristen tapi sifat lu begini ya, ikut keinginan daging saudara. Harus ikuti roh ya, ada buah-buah roh ya, ada kasih Tuhan ya, jadi panutan, jadi orang contoh lah kita ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh,